Satu adalah kita datang ke tempat dia, kalau emang dia nggak mau keluar kandang, kita datang, kita bawa kru TV, kita bawa saksi-saksi, kita mau lihat duren dipukul hancur sampai batu kali di bawahnya hancur juga. Lalu kita ingin lihat handstand dengan satu jari. Lalu saya ingin lihat juga menebas pipa besi tapi yang kena itu wortelnya. Halo sobat-sobat bela diri, kembali bersama saya Rudi Agustian dan di sini saya ingin membahas beberapa hal yang lagi seru banget. Yang pertama adalah pandemik. Di negara kita ini ada dua pandemik. Ini beda dari negara-negara lain. Yang satu adalah COVID, yang kedua adalah di dunia persilatan. Kita lagi ramai dengan pandemik virus C40 atau Cynthia Chandranaya 40. Kenapa ini jadi virus? Ya karena ini ya nanti akan kita bahas. Tapi yang pertama yang akan gue kasih tahu adalah kenapa gue bisa ada di sini, kesentil dengan video-videonya dari Cynthia. Yang paling penting adalah satu, dia udah mendiskreditkan MMA di video pendapat Cynthia tentang fighter MMA, dan itu gue sempat lihat dan itu udah dihapus sama dia. Tapi gue masih ingat dan gue akan review. Kedua adalah adu kuat Cynthia Chandranaya versus ex atlet. Ketiga mengenai video-video dia, edukasinya, kejanggalan-kejanggalannya, cerita-ceritanya. Dan gue juga lihat di Instagram di Grabber receh. Ya makin kebukti dan membuat kita curiga akan suatu hal. Itu akan gue jelasin juga. Kita langsung masuk ke yang pertama aja. Yang pertama adalah review mengenai pendapat dia tentang fighter MMA. Menurut saya agak kurang wise kalau dia bilang MMA itu nggak efektif. Yang pertama, dia nggak pernah latihan MMA dan dia nggak tahu MMA itu seperti apa dan dia nggak pernah fight MMA. Yang kedua, dia memberikan 4 video dan dia hanya mengejas dari video. Agak kurang wise. Satu adalah Su Xiaodong lawan Master Tai Chi dan dia anggap itu sebagai suatu settingan untuk menaikkan nama MMA. Kayak dia nggak aja. Kedua, videonya fighter Brazil 2 orang yang dikeroyok di pom bensin. Dan dia bilang itu kenapa MMA itu nggak efektif di jalanan. Ya kalau dikeroyok, dipukul dari belakang, balok, diinjak-injak rame-rame, ya itu bukan masalah bela diri. Ya kan? Itu masalah individu, itu masalah situasi. Lu nggak bisa langsung ngejudge itu MMA nggak bagus. Ya sebenarnya dia sendiri belum tahu MMA itu apa. MMA itu ya mixed martial art. Ini gabungan dari semua bela diri yang digabungkan seefektif mungkin gitu. Jadi kalau nggak ngerti dan nggak tahu, nggak usah banyak bicara. 3, Conor McGregor lawan Mayweather. Ya intinya disorot kekalahan si Conor McGregor karena dia juga fighter MMA. Intinya MMA itu nggak bisa lah ngalahin tinju. Satu yang mesti dia ingat, MMA sama tinju itu udah beda banget. Ya kan, si Conor lawan si Mayweather bisa 11 ronde kalau nggak salah, 11 ronde. Tapi kalau si Conor fight sama Mayweather di MMA itu kayaknya 1 ronde udah cukup, menang McGregor. Jadi kita nggak bisa menyamakan situasi ini, bukan apple to apple, mesti wise. Tenshin Nasukawa lawan Mayweather juga video keempat. Tenshin Nasukawa seperti kita tahu dia adalah kickboxer dan dia fight MMA juga. Tapi dia lebih terkenal dengan striking dan kickboxingnya. Dan ini fight tinju juga sama Mayweather. Ya ini salah satu dunia berbeda juga. Ini udah dunianya Mayweather, tinju itu dunia Mayweather. Dan satu lagi, berat badannya itu beda. Kurang lebih kalau nggak salah 10 kilo ya. Sorry kalau salah ya, tolong dikoreksi aja. Dan semua pendapat dia tentang video-video ini adalah bukan apple to apple dan terlalu menyudutkan MMA. Dan gua rasa itu kurang wise. Dan dia cerita dia pernah ditodong sama 6 orang bersenjata tajam dan dia menang. 4 orang masuk rumah sakit UGD. Bener kan? Gue masih ingat. Terus ya gue salut aja, hebat banget. Sangat hebat banget. Yang kedua, kasus kenapa gue kesentil adalah video dia mengenai si Rido yang dia bilang ex atlet. Jadi adu kuat nih, adu kuat Cynthia lawan ex atlet. Kenapa gue sentil?
Satu, si Rido bawa nama gue, dan pada kenyataannya gue nggak kenal, dan kita cuma sekedar kayak say hi di Porda. Eh, dan gue juga cuek aja, bodo amat. Pas gue ngeliat Rido pun gue masih lupa-lupa inget. Lalu di video itu ada video dia melawan Saiful Anwar, anak buah gue juga waktu itu, dan Saiful Anwar menang KO 1 ronde. Baru gue inget, oh si Rido itu ternyata, oke. Dan saat itu juga kalau nggak salah dia lawan Yusuf Susilo di Sansou, KO juga kena high kick. Padahal si Rido di video udah bilang kan, dia sangat kuat sekali. Dia bisa lari 3 jam setiap hari, dia bisa angkat 300 kilo, bayangin. Lalu dia masih bisa latihan. Dan dia ini atlet karate, atlet sanda juga, atlet muay thai juga. Serba bisa, dah strikingnya bagus banget. Dan dia akan dikirim ke Uzbekistan. Tapi kalau ngelawan Cynthia, cuman butuh 2 detik sampai 5 detik di setiap video yang gue lihat. Bahkan ada stopwatchnya tuh. 2 detik, 7 detik. It's so fucking easy. What kind of athlete you are? Atlet macam apa lo? Yang bikin ini bias adalah si Rido ini atlet, tapi anak buahnya si Cynthia. Oke, jadi kalau gue lihat dan gue simpulkan, video ini dibuat untuk menggiring opini masyarakat bahwa Cynthia ini bisa mengalahkan atlet Indonesia sekelas Rido yang udah 20 tahun pengalaman. Dan dengan latihan-latihan yang sangat keras melebihi orang biasa, bahkan atlet sekalipun, itu bisa dikalahkan dengan waktu 2 detik aja. Jadi orang-orang awam akan berpikir, oh atlet Indonesia ini cuman sebatas ini doang nyata ya. Ya kan? Dikalahkan dengan Cynthia Chandranaya cuman hitungan detik. Nah, dari sini gue bisa nyimpulkan hal itu. Yang gue tahu, atlet Indonesia nggak secupu itu. Gue kenal banyak atlet, banyak dari silat, karate, sansou, semuanya bagus. Nggak secupu itu, beneran. Gue juga tanding sanda, gue tanding tinju. Mereka tuh bagus, meskipun ex-atlet, datang ke camp, latihan bareng, sparring, mereka masih bagus. Cuma kendalanya adalah mereka staminanya aja gitu. Tapi nggak secupu itu. Dengan adanya video ini, kalian udah mencoreng nama atlet. Kalian udah merendahkan atlet dan membuat opini masyarakat terhadap atlet Indonesia itu jelek. Itu. Yang ketiga, mengenai video-video kalian yang agak janggal menurut gue. Gimana ya? Gue cek di Grab Receh ada beberapa video yang dia mecahin batu dari jarak jauh. Lalu di situ ada kayak editan juga ya. Dan itu bisa diikutin oleh semua orang. Kalau kalian bisa ngedit Adobe, kalian bisa pakai. Kalian bisa praktekin. Kalian bisa menjadi Cynthia Chandranaya. Oke, motong wortel, berdiri handstand dengan 1 jari. Bisa. Saya udah cek ke semua orang, cek ke semua atlet, apa lu bisa seperti ini? Apa bisa ngangkat beban 300 kilo? Bahkan atlet nasional Indonesia yang udah mendunia aja, itu nggak nyampe 300 kilo. Lalu lari setiap hari 3 jam. Wah, udah kayak atlet maraton, melebihi bahkan. Ya. Terus bisa Master Agus bisa ngelawan 200 orang. Gimana caranya bisa ngitungnya segitu? Ya kan? Dan lalu kenapa dia bisa dicari-cari orang sampai 200 orang? Dan saya baca lagi di Instagram, di Grappler Receh. Jadi kalau kalian mau ngecek mengenai kejanggalan-kejanggalan, kalian cek di Instagram Grappler Receh. Di situ dibahas mengenai manajer dari CC ini. Dia bilang CC ini pernah melawan 40 orang. That's why saya bilang ini virus C40. 40 orang, 5 itu mati di tempat, sisanya ke rumah sakit, patah tulang, patah ankle. Amazing banget nih. Terus pertanyaan saya adalah, polisi itu kemana gitu? Kok bisa ini orang aman-aman aja gitu? Ya kan? Hebat banget, sampai sekarang masih berkeliaran. Mustahil gak sih 1 lawan 40 mati? That's why di sini mungkin fanboy-fanboynya akan bilang, nggak usah banyak cincong di sosmed, ya kan, di YouTube. Kita udah sering tag, kita udah sering
tegur, bahkan ada yang DM juga dan nggak diladenin, kita diblok, kita dicuekin. Kalau ingin kita datang pun kita siap, kita udah siap, dan kita sedang mencari beberapa kru TV yang ingin meliput juga. Jadi kita minta ada dua pilihan. Karena kalau mereka tidak membuktikan, ini akan kita fix jadikan suatu pembodohan publik yang menyesatkan. Oke? Dan ini sudah mencoreng nama bela diri Indonesia dengan masuk Instagram McDojo Live, di mana bela diri yang menyesatkan ada di situ dan kita masuk. Jadi saya minta ada dua pilihan. Yang pertama adalah buktikan aja, nggak usah berantem deh. Kalau nggak mau berantem, simple. Kita nggak akan maksa si CC ini untuk fight di MMA, kita nggak maksa. Tapi ada pilihan. Satu adalah kita datang ke tempat dia. Kalau emang dia nggak mau keluar kandang, kita datang. Kita bawa kru TV, kita bawa saksi-saksi. Kita mau lihat Duren dipukul hancur sampai batu kali di bawahnya hancur juga. Lalu kita ingin lihat handstand dengan satu jari. Lalu saya ingin lihat juga menebas pipa besi tapi yang kena itu wortelnya. Nah, simple kan? Sama mungkin lompat 4 meter boleh juga tuh. Sebenarnya kalau emang ini digunakan untuk mengharumkan nama bangsa, kenapa enggak? Kalian bisa lompat 4 meter, itu udah wow, itu udah rekor dunia. Nggak ada yang bisa lompat 4 meter, ini rekor dunia. Kalau emang benar, harumkan dong nama Indonesia. Gua ngangkat beban 300 kilo. It's fucking amazing, man. Lari tiap hari 3 jam. Push up tiap hari 10.000 kali. It's amazing. Saya sangat salut dan bangga kalau emang kalian bisa mengharumkan nama Indonesia. Kita di sini bukan cuma untuk bukti tes, tapi ingin Indonesia tuh harum namanya. Karena kekuatan kalian tuh benar-benar di luar manusia biasa. It's superhuman, man. It's superhuman. Jadi itu yang pertama tesnya. Kalau emang nggak mau fight. Tapi kalau mau fight, saya siap. Dan saya akan menyiapkan 40 orang. Karena mungkin kalau satu terlalu gampang. Kalian kan biasanya dikeroyok 40, 200, 30, mati 5, masuk rumah sakit, 6 masuk rumah sakit UGD. Mungkin 40 lah, saya akan siapin 40. Kalau mau one by one juga siap. Cuman saya takutnya mengecewakan, takutnya saya nggak mampu nih. Saya lawan satu orangnya susah, beneran. Tapi kalau mau satu, bisa. Mau 40, bisa, sebutin aja. Nanti saya akan atur. Saya akan kumpulin juga teman-teman yang mau dan bersedia. Pokoknya kalau ini nggak bisa dibuktikan, ya mohon maaf, ini adalah sebuah pembodohan publik. Dan saya harap video-video yang udah membodohi publik itu dihapus atau diganti captionnya. Kenapa di sini kita agak vokal? Karena satu, bela diri itu ada dua. Seninya seperti koreografi untuk film, show, hancur-hancurin barang, ya itu seninya ada. Dua, ya real fight-nya, combat sport-nya ada. Nah, contoh paling gampang adalah wushu. Wushu ada taolu dan ada sanda. Kita nggak bisa ngambil dua ranah sekaligus. Kalau emang atlet taolunya nggak pernah fight di sanda, ya jangan berbicara seakan-akan dia lebih hebat dari atlet sanda di urusan fight. Begitu juga sama sebaliknya. Jadi udah ada dua ranah masing-masing yang nggak bisa digabung jika kalian atau kamu nggak pernah mencoba atau berpengalaman di bidang itu. Gampang kan? Lalu mengenai apa tadi gue lupa. Ya contohnya kalau kayak realnya ya kayak UFC sama SmackDown. Jadi nggak bisa disamain. UFC kan real. SmackDown ya buat show. Dan di caption kalian mesti bilang di caption, ini cuman buat show. Ini cuman buat tontonan, buat film. Karena saya tahu sebenarnya target kalian itu ingin masuk dunia perfilman. Tapi jangan merendahkan orang-orang bela diri atau combat sport yang ada di Indonesia. Dengan bilang setiap ditantang fight, bela diri kalian ini terlalu mematikan. Kalian sudah merendahkan orang-orang yang ada di combat sport. Ya, bela diri kalian terlalu mematikan.
Lalu banyak skill-skill kalian yang dilarang oleh MMA. Kalau kalian perhatikan lebih baik, tiap kali kalian sparring, tiap mereka sparring, mereka tuh ada pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Itu sudah MMA banget. Dan gerakan-gerakan mereka nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang tuh ngehajar kemaluan terus, atau mungkin mencolok. Semua masih bisa diaplikasikan. Semua masih bisa diaplikasikan dan itu bukan suatu alibi yang tepat. Lalu dilarang orang tua katanya, ada juga saya pernah lihat. Dilarang orang tua, ada tujuan lebih penting. Tapi di video si Mbak Cece ini selalu membuli anak buahnya terus, membuli atau bahkan mengundang orang luar. Orang luar. Katanya kickboxing, Shaolin. Tapi di video saya lihat nggak ada perlawanan sama sekali dan nggak ada gerakan kickboxing, nggak ada gerakan yang ya seperti settingan. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dibenerin, tolong dibuktikan. Mungkin Mbak Cynthia dan Mas Agus bisa bicarakan dahulu akan mau seperti apa, akan menerima atau akan cuek saja. Kabarin saya, kabarin kita semua nih. Kita tunggu jawabannya, bisa DM atau mungkin buat video pernyataan juga, ya biar semuanya sama-sama enak dan tenang. Karena jujur nih banyak yang nggak bisa tidur nih, ingat kekuatan kalian yang begitu dahsyat, kita jadi penasaran. Ya wajar kan kalau ada orang berbicara besar dan kita minta bukti, nggak salah dong. Kalau mau ditantang pun kita juga siap, kita akan datang. Tinggal diomongin aja enaknya gimana agar ini bisa segera berlalu dan kita semua jalan damai semua, oke? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Salam bela diri. Peace.